data kalau SMK Islam Sabila Al-Mustaqim hampir 1,5 tahun. Terima kasih Pak atas kesediaannya. Jadi sebelum datang ini Ulun mau menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan bagaimana Bapak mengambil beberapa keputusan selama ini Pak. Jadi pertama nih Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi ada kasus-kasus apa aja sih yang terjadi setelah ini? Memang SMK ini mempunyai kekhususan juga ya. Ini yang tidak berbeda. Di SMK itu seharusnya dikelola dengan menempatkan partner dunia kerja atau dunia industri itu harusnya diajak untuk mengelola kurikulum supaya pembelajaran itu mengarah kepada pembentukan ketenaga kerjaan. Ini memang, nah hal itu kalau saya lihat di SMK Badin itu sentuhannya masih sedikit sekali. Ada contohnya, tetapi saya pada umumnya masih tipis, sehingga itu perlu kita fokuskan lagi. Jadi tetap untuk kepentingan siswa nanti ya Pak? Oh iya, ya. Itu pasti kita memang kita kalau melihatnya itu dari sisi sekolah ya, tetapi mutu pembelajaran yang dibentuk itu nanti ujungnya adalah untuk anak supaya mampu menjadi tenaga kerja yang terampil, bisa diterima karena kurikulumnya menjadi sesuai. Itu yang harus dilakukan. Justru itulah masalah yang kemarin mungkin barangkali sampai saat ini juga masih menjadi hal yang harus dipecahkan atau didekati terus supaya pembelajaran ini menjadi lebih baik. Jadi masih ke dunia usaha dan industri tadi gitu ya Pak? Di antaranya. Jadi ini yang kedua Pak, selama ini gimana Bapak ambil keputusan itu tentang antara ada pertentangan seperti itu, misalnya benar sama benar nih, benar misalnya kurikulum sekolah tidak ada, kemudian bagaimana sama benar yang satunya membutuhkan dari menyatukan dengan memang kalau kembali ke ciri dari SMK itu tujuannya adalah supaya kompeten, supaya nanti bisa anak-anak itu bisa bekerja ke dunia industri sesuai dengan standar dan mutu yang diharapkan, atau setidaknya bisa berwirausaha mandiri. Nah, kemudian juga bisa melanjutkan. Tapi di SMK itu hampir-hampir yang melanjutkan itu mungkin harapannya adalah bekerja di dunia industri atau mandiri. Langkah yang Bapak ambil gimana Pak untuk mendekatkan? Nah, untuk itu kita harus mendekatkan mutu dari dunia industri itu seperti apa yang diharapkan. Mutu dari dunia industri yang diharapkan itu tergantung di dalam standar atau kualifikasi kerja nasional KKNI itu ada standarisasi. Nah, mereka dunia industri itu menggunakan standar itu sebagai ukuran. Nah, karena itu kita di sekolahan juga harus merujuk ke situ, pembelajarannya harus merujuk ke situ. Oleh karena itu perlu berbicara dengan dunia supaya sesuai kurikulum yang kita bentuk. Jadi mungkin teman-teman ada yang belum mempelajari hal itu, ada yang mungkin sedikit sudah mendengar, ada yang mungkin tapi kebanyakan belum membaca lebih detail ya. Dari sini saya melihatnya membaca lebih detail untuk karena ke SMK-an tadi ya, ini beda bangkunya sekolah umum ya. Ke SMK-an itu di situ ciri utamanya. Kalau itu nggak disentuh maka sama itu seperti tinggi. Ya, karena itu teman-teman kita ajak untuk baca ini loh, nanti kita itu harusnya ke sini arahnya kita tunjukkan. Kemudian juga kita tunjukkan di
besok kita itu akan dicek atau diregistrasi itu dimintai bukti-buktinya mana sudah dilakukan atau belum. Nah, kita tunjukkan itu alat atau instrumen-instrumen itu kita tunjukkan supaya mereka menjadi kalau betul sama betul ya mungkin betul tapi betulnya agak kurang. Betul sebagai guru dia harus mengajar juga. Tapi kan mengajarnya harus ada ciri khusus karena ini tempat SMK ya. Jadi seperti itu. Ciri khusus SMK ini harus betul. Jadi kalau tidak maka dia sebenarnya sama dengan SMK. Ini bisa menjadi pelajaran kita ya. Selama ini pernah nggak Bapak menemukan itu antara dilema etika? Oh iya, kalau etika mungkin ya bagi saya barangkali sebenarnya kemarin saya berharap ini kan namanya juga sebuah ya kan sekolah sebagai institusi moral kan image-nya adalah image itu ya. Harapan saya juga akan begitu lebih banyak tapi ternyata pada prakteknya itu lebih banyak dari ya kita semua masih perlu belajar perlu bagaimana menerapkan mungkin kalau saya sebutlah ilmu tentang keagamaan saya itu sedikit saja. Tapi minimal etika kita sebagai pribadi itu harus panggil memanggil dia menyala. Itu dari sisi panggil memanggil saja. Atau mungkin kalau ada lagi yang justru lebih untuk pepanggil yang tadi saja itu karena hal itu mungkin diantara kita masih tanggung atau gimana ya itu masih ada juga sih. Berarti itu menimbulkannya dilema etika gitu. Ya. Bahkan saya mungkin ada yang bagi saya itu juga dilema etika dan contoh kasus ada contohnya ada. Jadi ketika kita masuk memang sudah ada agak lama itu yang berkembang kurang baik artinya dia tidak atau kurang menjawab untuk masuk sekolah sesuai dengan jadwalnya atau hari masuknya sehingga seringkali mungkin kosong ya itu berangkat dari situ. Nah kita coba untuk yuk kita lakukan lagi yuk dengan ini bahasanya kita terlalu vulgar gitu. Nah, ternyata mungkin yang bersangkutan punya pilihan sendiri jadi sampai diajak sekian lama mungkin kok tidak milih-milih ya akhirnya jadi kita harus mengambil keputusan. Jadi kalau memang tidak tersedia untuk memperbaiki etika dalam pekerjaannya jadi pilihan dia beda sudah maka kita melakukan hal yang berbeda mungkin kita mau menyampaikan bahwa ini nggak mau lagi ya apalagi gitu ya, kalau yang ada mau ya nih mau ketemu saya kan panggil tak masuk panggilan ini sudah orangnya ada dipanggil di depan mukanya ke ruang saya ya nggak datang itu etika yang super gitu ya jadi saya jadinya oh ini kok sulit sekali itu sudah pada langkah yang keberapa begitu artinya sudah orang peradilan terakhir lah ya itu sudah sampai pada titik akhir diajak ngobrol saja kok malah di depan mukanya depannya sendiri ya mungkin tidak mau saja. Jadi langkah yang sebenarnya saya ambil titik merahnya Bapak sebenarnya langkah paling efektif sebenarnya dengan persuasif ya Pak. Sebetulnya persuasif. Ya, dari awal kalau saya membuat ketika pertama kali ditugaskan itu kan kemudian kita berkumpul dengan teman-teman. Saya pribadi berpesan kita kenalannya jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama ya maksudnya supaya tapi ternyata setelah sekian lama berlarut-larut kok tidak mau berarti memang pilihan. Terus mau nanya Pak,
Apa tantangan Bapak nih selama ini menyelesaikan tentang beberapa dilema itu? Tantangan paling besar. Tantangan besar Iya. ya mungkin sampai sekarang juga belum istilahnya belum saya kalahkan untuk menggunakan itu, tapi belum bersedia untuk bisa gitu ya, klop gitu belum bisa. Jadi masih mungkin sebagian dari teman-teman kita masih mempunyai standar sendiri bagi mereka untuk jadi panggilan. Jadi mungkin keterikatannya dengan sekolah-sekolah itu mungkin dianggapnya agak kurang. Nah, ini mungkin nanti bisa menjadi bahan kontemplasi ya. Jadi keterikatannya dengan sekolah-sekolah itu apa? Mungkin dia merasa terkait ke institusi gitu ya Pak. Itu yang masih saya rasa. Itu tantangan terberat Bapak. Itu paling terberat ya. Katakan belum selesai juga. Karena kan Bapak harus ya, kalau sebelumnya kita selalu mengundang kalau perlu bulannya ke sini masuk aja nggak pernah saya di pintu nggak saya ambil contohnya supaya apa supaya tempat ini kan menjadi tempat yang musik Bapak ya seperti itu ya. Jadi kalau anda ke Pandepan juga nanti ya siapa saja kalau memang itu tujuannya adalah untuk baik belajar bareng ini aja nggak teman-teman saya lakukan itu semua. Karena saya juga di Badatang, ya. Banyak, tetapi banyak yang masih ambil jarak sendiri, ya jarak sendiri, ya begitu kan. Sampai sekarang, bahkan walaupun mungkin saya mengajak untuk kita menepati sebagai pegawai atau di lingkungan organisasi yang memang harus sebagai guru harus membuat perencanaan itu pembelajaran juga mungkin sampai saat ini ada yang masih ya itu seperti itu. Nah sebelumnya harusnya pribadi-pribadi itu bisa belajar kembali gitu ya itu belajar atau kalau katakan kerjanya dengan sebuah organisasi tapi di situ kan berarti ada kewajiban ya harus. Nah, cuman saya masih mencoba berpraktik lagi tuh. Sampai saat ini masih berpraktik. Yang belum, depan gitu. Tapi maksa gitu nggak juga apa-apa. Masih nggak tega saya. Nanti saya masih nggak enaknya apa ini dari luar. Kan saya dari luar. Kok teganya gitu. Karena itu kalau nggak setia dengan federalisme tadi sebetulnya itu nanti institusi kan ada dilema juga dilema kesetiaan dengan kemanusiaan itu dilema itu ya itu ada ada teman-teman kan masih jadi harusnya jangan begitu kalau memang belum bagus pengerjaannya nggak apa-apa kan itu nanti akan kita dievaluasi kan seperti itu. Nah, mungkin yang juga merasakan untuk penyelesaian dari Pak Bapak punya jadwal sendiri atau tiba-tiba langsung